Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ketiga untuk mata kuliah statistika matematika ini, kita akan membahas bab ketiga, yaitu konsep dasar peluang. Langsung saja, materi-materi yang akan kita bahas di bab ketiga ini. Pertama, ada ruang sampel. Definisi ruang sampel itu apa? Kemudian konsep peluang. Yang ketiga, peluang berdasarkan teknik membilang. Jadi, teknik membilang yang kita pelajari pekan lalu itu mau ditentukan peluangnya berapa berdasarkan teknik membilang, ada permutasi, kombinasi, aturan perkalian, dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu peluang bersyarat. Materi yang kelima, peluang dua peristiwa yang saling bebas, dan yang terakhir adalah dalil atau teorema Bayes. Nah, untuk materi pertama yaitu ruang sampel, di sini ada definisi menyatakan bahwa apabila kita melakukan sebuah eksperimen atau percobaan, maka semua hasil yang mungkin diperoleh dari eksperimen itu atau percobaan itu dinamakan ruang sampel. Nah, kemudian adapun masing-masing hasil yang mungkin dari eksperimen atau percobaan itu atau setiap anggota dari ruang sampel itu dinamakan titik-titik sampel, ya. Nah, ruang sampel di sini dibedakan menjadi dua, yaitu ruang sampel diskrit atau biasa juga dikenal dengan ruang sampel varik, ya. Apa itu ruang sampel diskrit? Merupakan ruang sampel yang mempunyai banyak anggotanya itu berhingga atau tidak berhingga tetapi masih dapat dihitung. Misalkan seperti ini. Ruang sampelnya misalkan A, ya, ruang sampel A. Itu anggotanya misalkan 1, 2, 3, ya. Jadi untuk ruang sampel ini masih bisa dihitung. Kemudian untuk ruang sampel kontinu atau biasa juga dikenal dengan ruang sampel malar, yaitu merupakan ruang sampel yang anggotanya merupakan interval pada garis bilangan real. Jadi misalkan anggota dari A itu sama dengan antara 1, misalkan dari antara 1 sampai 2, ya. Nah, ini merupakan contoh daripada ruang sampel yang anggotanya merupakan interval pada garis bilangan real. Oke, untuk pembahasan mengenai peluang diskrit atau peluang kontinu nanti kita bahas di bab selanjutnya, ya. Nah, untuk pembahasan ini kita hanya membahas konsep dasar daripada peluang. Nah, di sini kita mendapat kata-kata penting, yaitu percobaan atau eksperimen. Ini merupakan proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Jadi paling sedikit hasil tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Sedangkan hasil dari percobaan atau eksperimen ini merupakan apa tadi? Ya, ruang sampel. Nah, lanjut ada kata peristiwa. Peristiwa ini merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi misalkan kita melakukan eksperimen, ya. Eksperimen ini memiliki beberapa hasil. Semua hasilnya ini, kemungkinan dari hasil dari eksperimen ini merupakan ruang sampel. Misalkan hasilnya A, B, dan hasilnya C, ya. Jadi semua ini dinamakan ruang sampel. Nah, sedangkan peristiwa itu apa? Peristiwa itu himpunan dari ruang sampel. Misalkan dari hasil A ini menimbulkan peristiwa lagi yang namanya misalkan peristiwa A kecil, ya. Jadi A ini merupakan bagian dari atau subset dari A itu sendiri, ya. Kejadian A. Oke, seperti itu kata kunci daripada ruang sampel ini. Nah, contoh, misalkan di sini kita melakukan percobaan atau eksperimen dalam menonton pertandingan sepak bola antara PSM versus PSIS di stadion. Nah, hasil atau ruang sampel yang mungkin terjadi saat kita menonton itu PSM menang. Kalau PSM menang, tentu PSIS itu kalah. Kemudian
Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah PSM kalah, dan kemungkinan yang ketiga adalah seri ya. Pertandingannya seri. Nah, peristiwa yang dapat diperoleh itu misalkan adalah PSM, setelah kita menonton tadi di stadion pada tanggal 27 September, kita menemukan bahwa PSM ini menang. Maka peristiwa PSM menang itu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel atau kemungkinan yang terjadi apabila kita melakukan percobaan atau eksperimen ini. Nah, seperti itu. Nah, contoh selanjutnya, jika kita melakukan eksperimen pengundian dua uang logam 1000 secara bersamaan, maka tentukan 6 peristiwa yang mungkin terjadi. Di sini ada uang logam 1000, di mana sisi yang satunya adalah berbentuk gambar ya, ada gambar. Sedangkan sisi yang satunya adalah angka. Maka tentu ruang sampelnya itu, karena kita melempar dua atau mengundi dua uang logam, maka pertama anggotanya itu keduanya angka ya. Uang logam pertama dan uang logam kedua itu memberikan memunculkan keduanya angka. Kemudian kemungkinan yang kedua, uang logam pertama itu memunculkan angka, kemudian uang logam yang kedua memunculkan gambar atau GA, gambar dan angka, dan kemudian selanjutnya kemungkinan yang terjadi itu keduanya gambar. Nah, di sini kita mau menentukan 6 peristiwa yang mungkin terjadi. Terserah kita peristiwa apa, tetapi anggotanya adalah bagian dari ruang sampel S ini. Contoh, misalkan di sini ada peristiwa A. Peristiwa ini adalah munculnya gambar, semuanya gambar. Maka anggota dari peristiwa ini cuma satu, yaitu GG, karena memang sudah disepakati bahwa peristiwa A ini merupakan peristiwa munculnya gambar, semuanya gambar. Kemudian peristiwa selanjutnya yang mungkin terjadi adalah peristiwa B yang munculnya semuanya A. Maka tentu anggota dari peristiwa B ini cuma satu juga, itu AA. Kemudian peristiwa yang ketiga yang mungkin terjadi itu peristiwa C, yaitu peristiwa munculnya A paling sedikit sebuah. Maka anggota dari peristiwa C ini adalah AA, AG, dan GA. Nah, karena ada kata paling sedikit satu buah ya, sebuah. A-nya itu paling sedikit sebuah. Jadi, ya kalau keduanya angka ya boleh saja ya. Jadi anggotanya AA, AG, GA. Kemudian kemungkinan kemungkinan yang keempat itu peristiwa D adalah peristiwa munculnya gambar paling sedikit sebuah. Maka anggota dari peristiwa D itu adalah AG, GA, dan GG. Kemudian peristiwa yang mungkin lagi itu peristiwa E, peristiwa munculnya A sebuah. Jadi A sebuah yaitu AG, anggotanya AG dan GA. Ya, jadi tidak ada kata paling sedikit sebuah. Yang jelas harus sebuah angka, harus sebuah memunculkan angka ya. Maka anggotanya AG dan GA. Lanjut, peristiwa yang keenam yang mungkin terjadi itu adalah peristiwa F. Peristiwa munculnya G lebih dari 2 buah. Maka tentu kalau lebih dari 2, anggotanya itu tidak ada atau himpunan kosong. Karena cuma ada dua uang logam. Tentu untuk memunculkan lebih dari 2 itu adalah mustahil ya. Nah, selanjutnya pertanyaan pertama, silahkan kalian tentukan satu peristiwa dari eksperimen ini. Selain dari 6 ini ya, jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut, operasi-operasi pada himpunan dapat diterapkan pada peristiwa-peristiwa ruang sampel S. Jadi bisa diterapkan operasi yang telah kita pelajari di bab pertama, yaitu ada gabungan, irisan, dan komplement. Sehingga kita akan memperoleh peristiwa lainnya dalam S sebagai hasil dari pengoperasian tersebut. Jadi kita akan memperoleh peristiwa lain dari misalkan kita punya dua peristiwa, yaitu peristiwa A dan B. Nah, setelah kita melakukan operasi himpunan yang diterapkan pada operasi peristiwa-peristiwa ini, maka nanti kita akan memunculkan peristiwa baru ya.
Nah, contohnya seperti ini. A gabung B merupakan sebuah peristiwa. Jadi peristiwa A gabung peristiwa B merupakan peristiwa yang terjadi jika peristiwa A terjadi atau. Jadi ada kata atau. Nah, ingat kalau gabungan berarti kata atau. Jika A terjadi atau B terjadi. Kemudian yang kedua, A iris B. Jadi peristiwa A iris peristiwa B merupakan sebuah peristiwa yang terjadi jika peristiwa A terjadi dan peristiwa B terjadi. Jadi ada kata dan. Maka kita lakukan pengoperasian irisan. Selanjutnya, A komplement merupakan sebuah peristiwa yang terjadi jika peristiwa A ini tidak terjadi. Ya. Jadi operasi yang ada di himpunan bisa diterapkan pada peristiwa-peristiwa yang terdapat di ruang sampel S. Nah, tentu nanti akan memperoleh peristiwa baru lainnya ya. Contoh, jika kita melakukan pengundian 3 mata uang logam 1.000 secara sekaligus, maka ruang sampelnya adalah karena ada 3 uang logam, maka untuk NS-nya, NS ini sama dengan 2 pangkat 3. Karena hanya 2 sisi ya pada uang logam, maka tentu A-nya 2. Nah, masih ingat aturan sampel yang berurutan kemarin yaitu R kali R kali R. R ini sebanyak N ya. Sebanyak N. Nah, itu sama dengan R pangkat N. Masih ingat ya? Jadi R-nya 2, kemudian N-nya 3. Karena kita mengundi 3 mata uang logam. 2 pangkat 3 tentu sama dengan 8. Maka NS-nya 8. Apa saja anggotanya? Yaitu GGG. Jadi ketiganya memunculkan gambar. Kemudian GGA, GAG, AGG, sampai AA. Ini ada 8 anggota ruang sampelnya. Selanjutnya apa yang diketahui misalkan peristiwa A ini adalah peristiwa banyak G yang muncul tepat 2 kali. Nah, tepat 2 kali. Maka tentu anggotanya ini apa? Anggota dari A apa saja? Muncul tepat 2 kali. Jadi GGG tidak termasuk. Yang termasuk adalah G, GA. Lanjut GAG. GAG. Sorry ya. Tulisannya kurang bagus. Lanjut AGG. AGG. Masih ada nggak? Udah tidak ada ya. Jadi, karena peristiwa A itu peristiwa banyaknya gambar muncul tepat 2 kali. Jadi, hanya 2 kali. GGA, GAG, dan AGG. Nah, maka NA ini sama dengan 3 ya. Peristiwa munculnya mata uang logam keduanya bukan A. Uang logam kedua ya, uang logam kedua. Jadi kita perhatikan yang di tengah. Maka anggota dari B bukan angka ya, maksudnya ini peristiwa B merupakan peristiwa munculnya mata uang logam kedua bukan angka ya. Jadi bukan peristiwa A maksudnya. A ini adalah angka. Maka anggota dari peristiwa B ya, bukan A berarti GGG ya, GGG. Lanjut GGA. GAG tidak termasuk, AGG, kemudian sudah tidak ada ya, cuma ada 3 juga. Masih ada nggak? AGG, GGG, GGA, AGG, ada AGA, AGA, AGA ya. Apalagi udah tidak ada. Nah, maka NB-nya ini, NB atau jumlah dari peristiwa B ini ada 4. Oke, kemudian apa yang ditentukan? Peristiwa banyaknya G yang muncul tepat 2 kali dan munculnya mata uang logam kedua bukan angka. Jadi karena ada kata dan, maka kita gunakan aturan atau operasi irisan. Jadi yang ditanyakan A iris B ya. Ini sama dengan apa? A iris B sama dengan anggotanya muncul 2 kali dan jadi ada GGA, jadi ada ini GGA. Kemudian
GAG, AGG. Nah, jadi ada 2 ya. Anggotanya ada 2. GGA dan AGG. Maka NA iris B sama dengan 2. Lanjut, peristiwa banyaknya G yang muncul tidak tepat 2 kali, berarti A komplement ya, A komplement. Kemudian ada kata atau, karena ada kata atau maka kita gunakan operasi gabungan B. Ya, atau munculnya mata uang logam kedua bukan A. Jadi A komplement B sama dengan, kalau A komplement berarti selain dari yang ketiga ini, GGA, GAG, dan AGG. Yang selain dari ini tentu yang ini ya, GGG. Nah, kemudian apalagi? GAA, AGA, AAG, dan AAA ya, AAA. Nah, selanjutnya GGG ini merupakan gabungan. Jadi yang termasuk GGG, anggotanya GGG, GGG. Lanjut GGA, ya, GGA. Lanjut AGG, AGG. Lanjut AGG, AGA, GAA dulu ya, GAA, AGA, kemudian AAG, ya, kemudian AAA, ya. Tentu jumlah anggota dari A komplement gabung B ini sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ini A ya. Ada 7. Jadi yang tidak termasuk dari A komplement gabung B cuma GAG ya. GAG. Nah ini. GAG. Oke, seperti itu pengoperasian himpunan bisa diterapkan di pengoperasian peristiwa-peristiwa yang ada pada ruang sampel. Oke, selanjutnya kita maju ke materi yang kedua, yaitu konsep peluang atau probabilitas. Ini peluang dapat diartikan sebagai ukuran yang digunakan untuk mengetahui terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Jadi ada kata ukuran. Kalau ada kata ukuran berarti kita sudah membahas mengenai peluang. Jadi ukuran terhadap terjadinya atau tidak terjadinya sebuah peristiwa. Nah, nilai peluang ini itu besarnya antara 0 dan 1. Jadi kalau tidak terjadi tentu peluangnya 0. Kalau terjadi, peristiwa itu terjadi maka peluangnya adalah 1. Contoh peluang kemenangan kesebelasan Indonesia versus Brunei Darussalam ya. Jadi ini lagi masalah bola. Adalah sebesar 0,8. Jadi peluang kemenangan Indonesia ini mendekati 1 ya, maka tentu adalah kemungkinan dia menang. Ya. Kemudian, kalau peluang kemenangan kesebelasan PSSI ya, jadi grup atau klub Indonesia, klub bola Indonesia versus MU. MU ini kan salah satu klub sepak bola terbesar ya, salah satu terbesar, maka tentu peluangnya mendekati 0. Peluangnya sebesar 0,001. Nah, berdasarkan tingkat kepercayaan seseorang terhadap suatu kejadian, orang yang memiliki probabilitas 0 itu merupakan orang yang pesimis. Sedangkan probabilitas 1 itu yang memiliki probabilitas 1 tentu orang yang optimis. Nah, tentu kalau kehendak kita ya, kemudian kita optimis, tentu probabilitas itunya adalah sama dengan 1. Tapi kalau kita seorang pesimis, tentu kita selalu mempunyai probabilitas 0 ya. Tergantung keyakinan. Nah, kemudian dalil-dalil peluang, di sini ada beberapa dalil peluang. Kalau dalil pertama peluang peristiwa himpunan kosong. Jadi peluang himpunan kosong itu sama dengan 0 ya.
karena anggotanya kosong. Himpunan kosong adalah 0. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua peluang komplemen peristiwa. Jadi peluang dari A komplemen itu sama dengan 1. Jadi 1 dikurang peluang dari kejadian A. Lanjut peluang yang ketiga, dalil yang ketiga yaitu peluang dua peristiwa inklusif. Dia mengatakan bahwa untuk setiap dua peristiwa, yaitu peristiwa A dan B dalam AA ini maksudnya adalah subset dari A tebal ini merupakan subset dari ruang sampel ya. Kemudian dari A ini, dari peristiwa A ini muncul lagi dua peristiwa lainnya yaitu A dan B. Nah, maka peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang dari peluang A iris B. Untuk dalil yang ketiga, peluang peristiwa bagian. Jadi jika A dan B ini anggota dari A, dan A ini subset dari B, tentu peluang dari A ini lebih kecil daripada peluang B, karena A ini merupakan subset dari B. Kemudian dalil yang terakhir, dalil yang kelima itu sifat peluang. Sifat peluang itu misalkan peristiwa A itu mempunyai jumlah N, kemudian NA, kemudian jumlah anggota dari ruang sampelnya itu adalah NS. Maka peluang dari A ini adalah jumlah anggota dari peristiwa A dibagi jumlah semua anggota dari himpunan ruang sampelnya. Oke, sebagai contoh, misalkan kita mempunyai percobaan, ini ada beberapa percobaan. Untuk percobaan pertama, kegiatan melempar uang logam ya. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan hasilnya itu adalah muncul gambar atau muncul angka. Maka probabilitas setiap peristiwanya itu adalah 1/2. Kemudian kegiatan perdagangan saham juga ada dua, apakah dia mau menjual atau membeli. Maka probabilitasnya juga 1/2 setiap peristiwanya. Dan seterusnya. Kalau mahasiswa belajar tentu ada 3 kemungkinan hasilnya, yaitu dia lulus memuaskan, kedua lulus sangat memuaskan, dan ketiga lulus terpuji. Maka probabilitasnya setiap peristiwa yang mungkin itu adalah 1/3. Jadi tergantung ruang sampelnya. Lanjut untuk penerapan daripada dalil ketiga itu adalah bila kejadian A dan kejadian B adalah dua kejadian sembarang, maka kita bisa menghitung peluang A gabung B itu sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B. Contohnya di sini ada peluang seorang mahasiswa lulus statistik adalah 2/3. Jadi peluang A itu adalah 2/3. Misalkan diketahui. Kursornya mana sih? Jadi peluang A, jadi diketahui peluang A adalah 2/3. Kemudian bukan A ya, S. Kita anggap S itu adalah peristiwa mahasiswa lulus statistik, ya, peluang S. Kemudian peluang lulus matematika, jadi peluang mahasiswa itu lulus matematika, kita anggap PM. Peluang M itu sama dengan 4/9. Kemudian peluang sekurang-kurangnya lulus adalah 1 pelajaran. Sekurang-kurangnya berarti peluang S gabung M ya, sekurang-kurangnya. Ini sama dengan 4/5. Nah, apa yang ditanyakan? Peluang lulus kedua pelajaran tersebut. Jadi, dia lulus statistik dan dia juga lulus matematika. Maka yang ditanyakan peluang S iris M. Ini sama dengan berapa? Tadi kita ketahui bahwa peluang S gabung M itu adalah peluang S tambah peluang M dikurang peluang S iris M. Tentu kalau mau mencari peluang S iris M, ini sama dengan peluang S ditambah peluang M dikurang peluang S gabung M. Ya. Nah, kita masukkan nilainya. Peluang S itu adalah 2/3, peluang M itu adalah 4/9, sedangkan peluang S gabung M, kenapa B? Peluang S gabung M itu adalah 4/5. Nah, jumlahnya itu setelah kita operasikan dia sama dengan 14/45 ya. Itu penerapan dalil ke
3. Nah, untuk generalisasi dari dalil ketiga, jadi misalkan kita punya dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B ini saling terpisah. Artinya tidak mungkin kedua kejadian ini terjadi secara bersamaan. Jadi kita bisa menganggap bahwa peluang A iris B itu sama dengan 0. Maka tentu untuk menentukan peluang A gabung B-nya itu sama dengan PA peluang A ditambah peluang B. Nah, contoh dari pelemparan dua buah dadu, kejadian A adalah kejadian munculnya jumlah 7 dan B adalah kejadian munculnya atau peristiwa munculnya jumlah 11. Nah, peristiwa A dan B, jadi ada kata A dan B, adalah saling terpisah. Kenapa? Karena tidak mungkin saat kita melempar dua buah dadu muncul angka dadunya itu muncul jumlahnya 7 sekaligus jumlahnya 11. Tidak mungkin kan? Maka tentu dua kejadian ini merupakan kejadian yang terpisah. Apa yang ditanyakan? Berapa peluang jumlah 7 atau jumlah 11? Karena ada kata atau, maka kita gunakan peluang A gabung B. Nah, untuk NA, ya, anggota dari A, karena jumlahnya 7, maka tentu 1,6 ya. Ini jumlahnya 7, jadi dadu pertama itu memunculkan angka 1, dadu kedua memunculkan angka 6. 6, 1, apalagi 5, 2 ya. Lanjut 2, 5, apalagi 3, 3. Terakhir 3, 4 ya. 3, 4. Kemudian 4, 3. Masih ada nggak? Jadi ada berapa ini? Ada 6 ya. Jadi NA sama dengan 6. Kemudian B. Munculnya itu angka 11. Angka 11 berarti 5, 6 dan 6, 5 ya. Jadi NA-nya itu berapa? NA-nya itu NB-nya itu sama dengan 2. Nah, berapa S-nya? Ruang sampel S 2 karena dalam satu dadu itu ada 6, kemudian ada 2 dadu, ada 6 sisi, kemudian ada 2 dadu, berarti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Maka peluang A 6 per 36. 6 per 36 itu sama dengan 1/6. Kemudian peluang kejadian B adalah 2 per 36. 2 per 36 itu sama dengan 1/18. Maka peluang A gabung B atau peluang jumlah 7 atau jumlah 11 itu sama dengan peluang A tambah peluang B. 1/6 tambah 1/18 itu sama dengan 2/9. Oke, selanjutnya kita membahas submateri yang ketiga, yaitu peluang berdasarkan teknik membilang. Nah, teknik membilang itu telah kita pelajari ada aturan perkalian, permutasi, sampel yang berurutan, dan kombinasi. Contohnya di sini misal ada 6 angka, yaitu 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Kemudian kita mau membentuk sebuah bilangan yang terdiri atas 3 angka, dan setiap angka hanya digunakan sekali. Berapa peluang bahwa bilangan yang dibentuk itu bernilai paling besar 753? Tentu ini merupakan salah satu contoh kita gunakan aturan perkalian ya. Jadi kita tentukan dulu NS-nya. NS, ruang sampelnya. Karena kita mau membutuhkan 3 angka, berarti 3 kotak ya. Untuk angka pertama, angka ratusan, itu ada 6 angka yang bisa menempatinya. Kemudian, tentu kalau suatu angka sudah menempati di angka ratusan, di tempat ratusan, maka di tempat puluhan sisa 5 angka, dan tempat puluhan ada 4 angka. 6 kali 5 kali 4 ini 120 ya. Lanjut, misalkan A ini adalah peristiwa bilangan muncul paling besar 53. Peristiwa dibentuk itu bernilai paling besar 753 ya.
Oke, tentu untuk NA-nya kita tentukan dulu yang paling besar dari 753. Pertama, kita mau tentukan dulu yang kita harus hati-hati ini karena 753 tidak boleh lebih besar dari 753. Maka pertama untuk ratusannya yang bisa ditempati hanya 2, 3, 5, 6 ya. Kita sisakan dulu yang 7 karena yang 7 ini kritis ya. Dia bisa saja melebihi daripada 753. Jadi yang bisa menempati angka ratusan adalah 2 ya. Untuk menempati angka ratusan kita bedakan dulu ya. Ada 2, 3, 5, dan 6. Nah, maka ini ada berapa angka? Ada 4 angka yang bisa menempati tempat ratusan. Jadi kita bisa lakukan mencari berapa sih jumlah susunannya. Jadi 4 kali, kalau satu angka sudah menempati angka ratusan, angka yang menempati puluhan sisa 5 ya, dari 6. Kemudian dikali 4. 4 kali 5 kali 4 itu adalah sama dengan 80. Oke, lanjut yang ratusannya bisa ditempati 7. Ratusannya bisa ditempati 7, tapi puluhannya kita lagi hati-hati, tidak boleh 5 ya. 2, 3, hanya 2 dan 3. Maka jumlahnya ada 2. Jadi yang bisa menempati angka ratusan cuma 1, yaitu 7. Kemudian yang menempati puluhan cuma 2. Maka tentu yang menempati angka satuan sisa 4 ya, sisa 4 dari 6. Karena satu angka menempati angka ratusan, satu angka menempati angka puluhan. Maka yang menempati angka ratusan sisa pilihannya ada 4. Maka ini sama dengan 8. Lanjut, angka ratusannya 7, tetapi puluhannya ini sama ya. Puluhannya cuma 5. Ini 1. Nah, jadi angka 7 ratusan, kemudian angka puluhan cuma angka 5. Jadi 1 kali angka satuannya sisa apa? Hanya 2 ya. 2 dan 3 ya, hanya 2 dan 3. Jadi angka satuan hanya boleh ditempati 2 dan 3. Ini sebanyak 2 angka ya. 1 kali 1 kali 2 ini sama dengan 2. Maka NA kita kembali lagi ke NA. NA ini sama dengan 80 tambah 8 tambah 2. Ini sama dengan 90. Maka karena ditanyakan adalah peluang peristiwa A, yaitu peluang peristiwa dibentuknya itu bernilai paling besar 753. Jadi peluang A ini sama dengan 90 NA per NS. NS ini 120 atau dia sama dengan 3/4. 3/4 ini kalau didesimalkan 0,75 ya. Seperti itu. Jadi ini hampir sama dengan soal pekan lalu ya di tugas kalian yang banyak kekeliruan karena ada angka 0. Nah, angka 0 itu kan tidak boleh termasuk di angka ratusan ya, di tempat ratusan. Jadi harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak boleh terjadi. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut untuk contoh selanjutnya, di sini ada soal yang mengatakan bahwa jika saya mempunyai sebuah kotak berisi 15 buah kelereng, jadi ada satu kotak yang mempunyai 15 kelereng yang terdiri dari 7 kelereng kuning, jadi 7 kelereng yang berwarna kuning dan 8 kelereng yang berwarna putih. Kemudian saya mau mengambil 5 kelereng sekaligus. Nah, berapa peluang bahwa dari 5 buah kelereng tersebut yang terambil itu 3 diantaranya adalah berwarna kuning. Nah, misal peristiwanya ini, peristiwa 5 buah kelereng yang terambil 3 diantaranya peluang kuning, kita misalkan adalah peristiwa A. Nah, banyak susunan kelereng kuning itu adalah 7 kombinasi 3. Kita gunakan kombinasi karena kenapa kita gunakan kombinasi? Ini tidak memperhatikan urutan ya. Jadi mau
kuning 1, kuning 2, kuning 3, ini sama saja kalau kuning 3, kuning 2, kuning 1, dan seterusnya. Yang jelas 3 kuning, ya. Maka kita gunakan aturan kombinasi. Ingat notasi kombinasi seperti ini ya. Jadi ini artinya 7 kombinasi 3. Nah, 7 kombinasi 3 berarti 7 faktorial per 7 kurang 3 berarti 4 faktorial, 3 faktorial ya. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 per 3 faktorial, 3 kali 2. 3 kali 2 coret, jadi sisa 7 kali 5, 35. Kemudian banyak susunan kelereng berwarna putih. 8 kombinasi 2. Kenapa 8 kombinasi 2? Karena jumlah kelereng warna putih itu ada 8, kemudian yang kita mau ambil sisa 2 putih karena tadi 3 diantaranya sudah diambil kuning ya. Jadi sisa 2 yang mau terambil. Nah, 2 ini adalah kelereng putih ya. Jadi 8 kombinasi 2. 8 faktorial per 8 kurang 2, 6 faktorial kali 2 faktorial ya. Ini sama dengan 8 kali 7 per 2. Ini 4 kali 7. 4 kali 7, 28 ya. Ini coret 4 kali 7, 28. Maka NA, jadi kita gunakan perpaduan antara aturan perkalian dan aturan kombinasi. Jadi 7 kombinasi 3 dikali 8 kombinasi 2 itu 35 kali 28 sama dengan 980. Jadi ini juga hampir sama dengan soal yang keempat ya, yang pistol itu yang kemarin. Jadi hampir sama perpaduan antara kombinasi dengan perkalian. Makanya banyak yang salah ya, rata-rata salah untuk soal itu. Tentu NA-nya atau jumlah dari peristiwa A itu adalah 980 karena 35 kali 8 980. Kemudian jumlah ruang sampelnya itu 15 kombinasi 5. 15 kombinasi 5 itu 3003. Maka peluang kejadian A itu adalah 980 dibagi 3003. Oke, semoga bisa dipahami untuk submateri yang ketiga ini. Selanjutnya, kita maju ke submateri yang keempat, yaitu peluang bersyarat. Peluang bersyarat itu adalah peluang dengan suatu syarat kejadian lain. Artinya, jika A dan B adalah dua peristiwa yang dibentuk dari ruang sampel S, maka peluang B terjadinya kejadian Maka peluang terjadinya kejadian B bila diketahui suatu kejadian A. Artinya, peluang B terjadi setelah kejadian B terjadi setelah kejadian A. Atau kejadian B diketahui apabila diketahui kejadian A. Maka peluang B syarat A itu sama dengan peluang A iris B dibagi dengan peluang A jika peluang A itu lebih besar dari 0. Jadi bukan 0 ya. Atau apabila diketahui peluang B, maka atau artinya kejadian B lebih dahulu terjadi baru kejadian A. Maka peluang A syarat B ini sama dengan peluang A iris B dibagi dengan peluang B. Nah, seperti itu. Jadi yang mana duluan, maka itu yang merupakan syarat. Apabila peluang B duluan terjadi baru peluang A, maka peluang A syarat B. Jika kejadian A terjadi terlebih dahulu, kemudian kejadian B, maka itu merupakan B syarat A. Seperti itu. Nah, ini contoh misal Ira melakukan pengundian 2 buah dadu yang seimbang secara sekaligus. Jadi dia mau mengundi atau melempar 2 buah dadu secara sekaligus. Jika jumlah 2 mata dadu yang terjadi adalah 6, maka peluang bahwa salah satu mata dadunya bernilai 2 adalah berapa? Jadi misalkan A itu merupakan peristiwa mata dadu berjumlah 6. Mata dadu yang berjumlah 6 apa saja? Kita tulis dulu anggotanya ya. A sama dengan yang berjumlah 6 berarti ada 51, kemudian ada 15, kemudian ada 42, ada 24, kemudian ada 33. Terakhir 33A. Maka NA-nya berapa? NA-nya sama dengan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian peristiwa mata dadu yang salah satunya bernilai 2.
Yang bernilai 2 ada banyak ya. Salah satunya bernilai 2, ada 21, 22, kemudian 12, dan seterusnya ya. Kita nggak perlu hitung ini karena kita nggak perlu jabarkan ya anggota dari B ini, karena yang dibutuhkan atau yang ditanyakan adalah peluang B dengan syarat A ya. Peluang B syarat A tentu peluang A gabung atau iris B bagi peluang A. Nah, ya. Jadi kita nggak perlu cari peluang B. Maka nggak perlu jabarkan apa saja sih anggota dari kejadian B ini. Maka peluang A iris B itu apa? Yang ada duanya ya. Jadi dia berjumlah 6, kemudian dia punya salah satunya bernilai 2 ya. Angkanya 2. Jadi ini 42 dan 24. Tentu NS-nya adalah NA-nya adalah 2. Per NS-nya berapa? Nah, ini ada kan 2 mata dadu ya. Jadi per 36 ya. Jadi 6 pangkat 2. Karena ada 2 mata dadu, 6 pangkat 2 itu 36. Jadi NS-nya adalah 36. Per peluang A. Peluang A adalah 5 dari 36. Coret. Jadi peluang B atau peluang bahwa salah satu mata dadu bernilai 2 pada kejadian jumlah mata dadunya itu adalah 6 adalah 2/5. Oke, ini untuk peluang bersyarat. Nah, selanjutnya peluang 2 peristiwa saling bebas. Definisinya 2 buah peristiwa saling bebas, yaitu A, peristiwa A dan peristiwa B jika dan hanya jika peluang A iris B ini sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, apa kata kuncinya? Artinya apabila kejadian A dan kejadian B ini merupakan peristiwa yang saling bebas. Jadi misalkan kita mau melempar dadu dan melempar logam secara bersamaan. Nah, pelemparan dadu dan pelemparan uang logam ini adalah peristiwa yang saling bebas. Jadi tidak ada pengaruh antara melempar uang logam dengan melempar dadu. Itu masuk dari 2 peristiwa yang saling bebas ya. Nah, untuk lebih jelasnya masuk ke contoh, misal Agus mengundi sebuah mata uang logam 1000 yang seimbang sebanyak 3 kali. Nah, peristiwa bahwa gamba terjadi pada pengundian pertama, jadi Agus ini mengundi kemudian dia mau gambarnya terjadi di pengundian pertama ya. Maka tentu kita cari dulu NA-nya ya. NA-nya itu anggota dari A. Ini apa saja? Gambar terjadi, peristiwa bahwa gambar terjadi pada pengundian pertama berarti G termasuk, kemudian GAG, kemudian GGA, lanjut GAG, GGA, GAA ya, GAA. Ini jumlahnya ada 4. Nah. Oke, kita cari dulu lah S-nya ya. S-nya itu berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ada 8 ya. Anggotanya GGG, kemudian GGA, GAG, kemudian GAA, lanjut AGA, AAG. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa 2 ya. AAG. Apalagi yang belum ada ini? AGG ya. AGG. Dan AAA. Nah, jadi ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi NS-nya ada 8 ya. NS-nya 8. Kemudian peristiwa B. Jadi peristiwa B ini bahwa gambar terjadi pada pengundian kedua. Jadi kita fokus di tengah ya. Pengundian keduanya adalah gambar. Jadi yang termasuk GGG.
anggotanya GGG. Lanjut GGA. GGA. Lanjut yang di tengah ya, AGA. Ini AGA. Apalagi AGG. AGG. Ini juga anggotanya ada 4. Kemudian peristiwa 2 buah terjadi berturut-turut pada pengundian. Peristiwa 2 gambar terjadi berturut-turut ya. Jadi GGG termasuk GGG. Apalagi GGA, GGA dan AGG ya. AGG. Karena kita mau 2 gambar terjadi berturut-turut. Nah, dia anggotanya ada 3. Kemudian yang mau diperiksa, apakah peristiwa A dan B saling bebas. Nah, tadi apa rumus saling bebas? Peluang A iris B sama dengan peluang A kali peluang B. Jadi ketika kita bisa membuktikan ini persamaan, maka tentu 2 peristiwa itu dikatakan saling bebas. Nah, untuk penyelidikan pertama, peristiwa A dan B saling bebas. Kita ketahui dulu peluang A berapa. Peluang A ini sama dengan 4/8. Kemudian dikali peluang B juga 4/8. Nah, peluang A iris B-nya berapa? Peluang A iris B, jadi yang termasuk A juga termasuk di B. Jadi GGG termasuk, kemudian GGA termasuk, GGA, ya GGA, ini GG. Kemudian AGA termasuk nggak di sini? Nggak ada. AGG juga nggak termasuk, berarti 2 ya. 2/8. Nah, 2/8 ini sama dengan 1/4. 4/8 1/2 kali 1/2. 1/2 berarti 1/4 ya. Jadi terbukti ya bahwa peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Karena terbukti, maka A dan B adalah 2 kejadian yang saling bebas. Nah, untuk pertanyaan kedua yang harus dijawab di kolom komentar adalah pertanyaan yang kedua, apakah peristiwa A dan B saling bebas atau tidak ya? Saling bergantung atau tidak? Tidak bergantung. Oke, lanjut ke materi yang terakhir, itu dalil bias. Dalil bias ini mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa B1, B2 sampai BK merupakan partisi atau sekatan dari ruang sampel S. Nah, jadi misalkan kita punya ruang sampel S bentuknya seperti ini. Ya. Lanjut, kita punya beberapa peristiwa yang merupakan partisi atau sekatan dari S ini. Misalkan ini adalah ruang sampelnya. Jadi kita sekat. Misalkan kalau kita mau sekat menjadi 4 bagian. Tentu ini B1, B2, B3, B4. Nah, ini masuk dari peristiwa B1 sampai BK itu merupakan partisi atau sekatan dari ruang sampel S. Maka jika BI iris BJ itu merupakan sama dengan himpunan kosong. Jadi misalkan BI B1 iris B2 itu sama dengan himpunan kosong. Tentu kenapa? Karena dia kejadian-kejadiannya ini merupakan kejadian yang partisi ya, berpartisi. Jadi tidak mungkin ada irisan antara kejadian 1 dengan kejadian 2. Nah, I tidak sama dengan J. Jadi kita tidak bisa, ini tidak berlaku kalau I sama dengan J, atau misalkan peristiwa 1, iris peristiwa 1, itu bukan himpunan kosong. Lanjut, jika seluruh gabungan antara BI dengan I itu adalah sama dengan 1 sampai K, itu sama dengan ruang sampelnya ya. Jadi seperti ini. Jadi jumlah dari BI, B2, B3, B4 itu sama dengan ruang sampelnya. Ini merupakan pernyataan yang kedua. Untuk pernyataan yang ketiga, peluang dari kejadian BI itu lebih besar dari 0. Tidak mungkin 0 ya. Untuk semua I itu sama dengan 1, 2, 3, sampai K. Jadi tidak mungkin peluangnya 0. Untuk menentukan peluang dari peristiwa A ini merupakan subset dari B ya. Jadi A
subset dari S, A subset dari S. Maka peluang dari A ini sama dengan sigma dari atau jumlah dari peluang kejadian BI dikali peluang kejadian A syarat BI. Itu merupakan peluang A. Dengan I-nya itu adalah sama dengan 1 sampai K. Nah, dalil atau aturan bias secara umum, jika peristiwa-peristiwa B1, B2, BK merupakan partisi dari ruang sampel S, peristiwa A yang sembarang dari S sedemikian hingga peluang A besar 0 ini berlaku seperti ini. Jadi, peluang BR syarat A ini sama dengan peluang BR dikali peluang A syarat BR per peluang A. Ini tadi rumus dari peluang A ya, ini ya. Jadi, kita bisa tulis bahwa peluang BR syarat A ini sama dengan peluang dari BR dikali peluang dari A syarat BR per peluang A. Nah, bisa dikatakan bahwa aturan bias ini merupakan generalisasi daripada peluang bersyarat tadi ya. Untuk lebih mantap, kita langsung saja ke contoh. 3 anggota organisasi A telah dicalonkan sebagai ketua. Nah, peluang Pak Andi terpilih menjadi ketua adalah 0,4. Sedangkan peluang terpilihnya Pak Budi itu adalah 0,1 dan peluang Pak Dedi terpilih menjadi ketua adalah 0,5. Nah, seandainya Pak Andi terpilih kenaikan iuran anggota menjadi 0,5 ya peluangnya. Pak Budi dan Pak Dedi masing-masing 0,3 dan 0,4. Jadi setelah iuran dinaikkan, peluang Pak Budi terpilihnya menjadi kedua adalah 0,3, sedangkan peluang terpilihnya Pak Dedi yaitu adalah 0,4. Nah, berapa peluang Pak Andi terpilih setelah terjadinya kenaikan iuran anggota? Jadi misalkan A itu adalah kenaikan kejadian atau peristiwa iuran anggota dinaikkan. Nah, B1 itu adalah peristiwa Pak Andi terpilih, B2 Pak Budi terpilih, B3 Pak Dedi terpilih menjadi ketua. Nah, kita cari satu-satu karena peluang A itu sama dengan peluang B1 jumlah dari ini ya. Jumlah dari ini merupakan peluang A. Nah, peluang B1 dikali peluang A syarat B1 adalah 0,4 ya, karena Pak Budi tadi peluangnya Pak Andi ya. Peluangnya Pak Andi terpilih itu 0,4, sedangkan peluang Pak Andi terpilih setelah iuran anggota dinaikkan itu adalah 0,5. Berarti kemungkinan Pak Andi ini rajin melakukan pembayaran iuran. Jadi peluangnya naik ya. Peluangnya meningkat. Maka perkaliannya itu sama dengan 0,2. Nah, sedangkan peluang Pak Budi terpilih adalah 0,1, tadinya 0,1, setelah iuran dinaikkan peluangnya menjadi 0,3. Maka 0,1 kali 0,3 adalah 0,03. Kemudian peluang Pak Dedi terpilih adalah 0,5, kemudian peluang Pak Dedi terpilih setelah iuran dinaikkan adalah 0,4. Maka 0,5 kali 0,4 adalah 0,2 ya, 0,2. Nah, yang ditanyakan adalah peluang Pak Andi. Maka peluang B1 terjadi setelah iuran dinaikkan atau peluang B1 syarat A. Ini sama dengan 0,2 karena peluang B1 dikali peluang A syarat B1 adalah 0,2. Per jumlah dari ini 0,2 ditambah 0,03 ditambah 0,2 itu sama dengan 0,43. Nah, 0,2 dibagi 0,43 itu sama dengan 0,465 ya, seperti itu. Contoh selanjutnya misal Farid mempunyai 3 buah kotak yang masing-masing berisi lampu. Kotak pertama berisi 10 lampu dengan 4 lampu diantaranya rusak. Kemudian kotak kedua berisi 6 lampu dengan 1 lampu diantaranya rusak. Kemudian kotak 3 berisi 8 lampu dengan 3 lampu diantaranya rusak.
Sebuah kotak dipilih secara acak, kemudian sebuah lampu dipilih secara acak pula dari kotak yang terpilih itu. Jika lampu yang terambil itu rusak, maka berapa peluang bahwa lampu rusak itu berasal dari kotak 1 ya. Maka ya, tentu yang ditanyakan adalah peluang yang terambilnya kotak 1 itu syaratnya dia lampunya rusak ya. Jadi yang menjadi syarat adalah lampu rusak, yang menjadi kejadian ada peluang yang mau diketahui adalah K1. Misalkan K1 adalah kotak pertama, K2 kotak kedua, dan K3 adalah kotak ketiga. Jadi kita cari satu-satu dulu PK. Peluang kejadian satunya ya, peluang K1 ini sama dengan apa? Nah, kita cari dulu kotak 1 berarti 4/10 ya. Kemudian kalau peluang rusak dari kotak kedua itu 1/6. Ini 3/8. Oke ya, 3/8. Selanjutnya kita cari dulu PR syarat K1. PR syarat K1 itu adalah 4/10, sedangkan peluang K1 itu adalah 1/3 ya. Karena ada 3 kotak, maka setiap kotak itu mempunyai peluang 1/3. Peluang K1 sama dengan 1/3, sedangkan peluang dia rusak berasal dari K1 ini sama dengan 4/10. Maka PK2 itu berapa? PK2 adalah juga 1/3, sedangkan peluang R syarat K2 itu sama dengan 1/6. Lanjut, peluang kotak ketiga itu sama dengan juga 1/3, dan peluang dia rusak, lampunya rusak, berasal dari K3 ini sama dengan peluang lampunya dari K3 berasal dari R ini sama dengan 3/8 ya. Nah, kita kalikan ini, 1/3 dikali 4/10 sama dengan 4/30, atau 2/15 ya, 2/15. Sama dengan, kalau ini 1/3 dikali 1/6 berarti 1/18. Lanjut, 1/3 kali 3/8 berarti 1/8 ya. Maka jumlah dari ini semua, kalau kita jumlahkan 2/15 ditambah 1/18 ditambah 1/8, kita samakan penyebut, nanti kalian dapat itu sama dengan 113/360 ya. Jadi jumlahnya ini semua adalah 113/360. Maka ini merupakan peluang rusak ya. PR sama dengan atau peluang lampunya rusak 113/360. Maka PK1 syarat R ini sama dengan PK1 dikali PR syarat K1 ini tadi apa? 2/15 ya. 2/15 per PR-nya ya. Jumlah dari perkalian antara PKI dikali PR syarat KI itu adalah 113/360. Nah, ini sama dengan, kalau kita coret ini 15, ini sama dengan berapa ya? 20 ya. 24. Sorry. 24 ya. Berarti 2 kali 24, 48/113. Nah, 48 dibagi 113 itu kalau kita desimalkan sama dengan 0,42. Nah, pertanyaan yang ketiga yang harus dijawab di kolom komentar yaitu tentukan peluang dari bahwa lampu yang rusak itu berasal dari kotak kedua. Dan pertanyaan yang keempat, berapa peluang bahwa lampu yang rusak itu berasal dari kotak ketiga. Jadi PK2 syarat R dan peluang K3 syarat R. Kalian harus jawab di kolom komentar. Nah,
Cukup sekian untuk materi konsep dasar peluang. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.